Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah daerah Kabupaten Bualemo menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriah secara adat Gorontalo dengan sebutan Tonggeamo, dihadiri Wakil Bupati Bualemo Anas Yusuf, Sekretaris Daerah Husain Etango, Asisten Tiga Sitda Bualemo Yakob Yusuf Musa, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bualemo, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bualemo Lukmanul Hakim, Camat Tilamuta Mican Uade, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bualemo Hisam Tambio, bersama sejumlah pemangku adat dalam jumlah terbatas dengan tetap menjaga jarak demi mengantisipasi penyebaran dan penularan virus corona. Di tengah kondisi ancaman mewabahnya virus corona, menurut Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bualemo, Hisam Tambio, dengan mengatakan bahwa pelaksanaan penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah secara adat Tonggeamo awalnya ditiadakan. Namun dengan pertimbangan lain, pemerintah daerah Kabupaten Bualemo memutuskan tetap dilaksanakan dengan kapasitas peserta terbatas untuk menekan angka penularan virus corona di kalangan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan saat ini. Yang seharusnya ditiadakan menurut Pak Jokowi, tapi kemarin saya sudah melapor Pak Bupati, sudah diterima, dan alhamdulillah Pak Bupati memberikan pertimbangan dengan Kabupaten Bualemo masih dalam posisi aman, sehingga tetap dilaksanakan Tonggeamo pada hari ini. Bapak yang saya hormati, bahwa kita menurut Fatwa MUI dan Kementerian Agama bahwa pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadan itu pertama ditiadakan seluruh kegiatan adat keagamaan, seluruh tadarus ditiadakan, nuzul Quran ditiadakan, tarawih di rumah, Idul Fitri, zakat fitrah dibayar melalui online. Itu beberapa pasal itu saya ikuti nomor pertama itu. Namun demikian kita dalam masih posisi aman sedikit, kalau aman sedikit tapi kita dalam pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadan ini, saya Pak Wagub sudah memberikan pertimbangan sesuai dengan pertimbangan Pak Wagub. Kemarin kami bertiga, Pak Wagub, Pak Sekda, di ruang Pak Wagub, merencanakan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Sehingga saya dalam beberapa masjid, beberapa ketua amiru datang sama saya bagaimana untuk ketua adat. Saya jawab, saya bilang yang saya khawatir dengan posisi jalan Trans Sulawesi. Tapi dengan alhamdulillah sekarang mulai besok Provinsi Gorontalo ditutup darat, laut, dan udara. Itu kembali Pak Gubernur. Jadi kita tidak khawatir. Kemudian hasil keputusan yang ketiga, pertama tari boleh, tapi pelihara jarak. Kemudian kedua pakai masker. Ketiga, dihilangkan semua alas, karpet. Keempat, dan boleh pakai baliho. Mohon maaf, baru tuliskan mohon maaf dulu menerima jamaah dari desa lain. Artinya tidak diterima orang yang tidak, apalagi orang tidak dikenal. Ini teknik-teknik yang atau cara dalam pelaksanaan demi keamanan kabupaten kita atau desa atau kecamatan kita. Jadi harapan saya kepada kita sekalian dalam memperhatikan kondisi sekarang, tapi tiba-tiba kalau meledak kita tiadakan semuanya. Ini harapan saya sebagai ketua adat Bualemo, kita tetap mempertimbangkan dengan kondisi sekarang. Kalau seumpama masih bisa, oke. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Di samping itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bualemo Lukmanul Hakim menyampaikan sesuai dengan fatwa susulan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo bahwa seluruh kegiatan Amalia Ramadan dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya.
mengingat situasi dan kondisi darurat yang dihadapi negeri saat ini. Kita berharap bisa beribadah secara maksimal pada bulan ini, walaupun memang kenyataannya bahwa ada kendala besar yang sedang kita hadapi dan merubah semua tradisi ibadah yang sudah kita biasakan sejak dulu. Nah, Majelis Ulama Indonesia sebelumnya sudah mengeluarkan fatwa yang pusat pada tanggal 15 April 2020, lalu disusul oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo juga mengeluarkan fatwa susulan yang memperkuat kurang lebih isi dari fatwa sebelumnya. Intinya bahwa pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini mempertimbangkan semua masukan-masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota, maupun mempertimbangkan masukan-masukan dari tenaga medis dan mengamati perkembangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Maka lahirlah Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau tausiah, yang itu semua sifatnya adalah himbauan untuk mengurangi atau mencegah percepatan perkembangan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Isi tausiah itu Bapak Ibu secara umum yang pertama yang dibahas adalah soal zakat. Zakat fitrah maupun zakat mal dihimbau untuk dipercepat pembayarannya. Zakat mal dibayarkan walaupun belum jatuh temponya, takjil zakat. Kemudian zakat fitrah dihimbau untuk dibayarkan di awal bulan suci Ramadan. Kalau biasa kita bayar pada malam hari raya, kita membayarnya di awal Ramadan, dan itu dibenarkan secara fikih menurut mazhab Syafi'i. Yang berikutnya terkait pelaksanaan ibadah, kami di lapangan menemukan setelah beberapa hari berkeliling dengan Pak Camat di Kecamatan Kiramuta, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan lebih pada keluhan-keluhan masyarakat. Dan memang prakteknya penerapannya di tingkat bawah memang sangat berat fatwa ini. Oleh karena itu kita berusaha kemarin itu di semua tempat kita sosialisasikan dengan memilih bahasa yang paling pas, lalu pertanyaan-pertanyaan itu coba kita jawab baik langsung maupun melalui media sosial. Kita pilihkan jawaban-jawaban dan pilihan-pilihan fikih yang paling mudah bagi masyarakat yang memerlukan soal tata cara ibadah. Kemarin kami sudah bikin daftar pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, lalu coba kita jawab satu persatu, baik melalui grup-grup WhatsApp maupun melalui Facebook. Beberapa tutorial infografis juga sudah kita cepat bikin untuk membantu orang-orang yang melaksanakan ibadah di rumah. Ini semua ikhtiar Bapak Ibu, mudah-mudahan langkah-langkah kecil yang kita lakukan ini bisa bisa membuka jalan bagi keselamatan dan berhentinya wabah virus COVID-19 yang saat ini sedang mengganggu kita semua. Saya Majelis Ulama Indonesia berharap bahwa di aktivitas ibadah yang terbatas seperti ini kita tetap bisa melalui Ramadan ini dengan maksimal, dengan penuh ketaatan, dan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang mendatangkan pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas Ramadan kita. Saya tadi cek di beberapa masjid, memang di Kiramuta ini kita ada pelaksanaan sholat tarawih, walaupun di masjid-masjid besar itu secara resmi tidak ada, tapi saya lihat ada juga kelompok-kelompok kecil yang melaksanakan di sudut-sudut. Saya kira itu bisa dimaklumi karena psikologi masyarakat ini memang agak berat terkait Ramadan ini, karena satu tahun satu kali. Ada yang bilang sama saya di sebelum Ramadan itu pengaku atau dia lu, jadi memang agak sulit psikologi masyarakat, sehingga alhamdulillah juga pemerintah daerah juga memberi banyak kelonggaran terkait pelaksanaan, dan adat juga memberi banyak kelonggaran. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu ibadah kita semua, bisa lebih menenangkan kita, dan mudah-mudahan tidak menjadi penyebab datangnya musibahnya. Saya kira itu Pak yang terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia semua sudah kita baca. Kalau tadi soal zakat fitrah ya, zakat fitrah itu Bapak Ibu ukurannya sudah pasti sejak dulu dari zaman Nabi.
ukurannya adalah 1 sok. 1 sok itu ukuran di masa lalu, yaitu 4 kali palo dengan 2 tangan atau 4 mud. Jadi begini Pak, menggunakan tangan seperti ini 4 kali ya. Itu 4 kali oleh orang Arab di masa itu, sehingga perlu ada konversi di masa sekarang. Seperti apa itu 4 mud itu atau 1 sok itu? Nah, para ulama sudah memberi konversinya antara 2,2, 2,5, 2,7, bahkan ada yang mengatakan 3 kg ukuran zakat ini. Yang paling banyak digunakan dalam mazhab Syafi'i adalah ukuran 2,7 kg. Jadi ukuran ini sudah pasti, tinggal nanti kalau itu dikonversi dengan uang, tinggal pemerintah yang akan mengkonversi 2,7 kg itu jadi berapa rupiah. Tapi saya titip nanti mudah-mudahan pada surat edaran terkait zakat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah tetap menuliskan ukurannya secara fikih ya, yaitu 1 sok atau 2,7 kg beras makanan pokok. Ini harus dituliskan, kenapa jangan langsung pada angka 27.000 atau 25.000. Kenapa? Karena kita menghargai mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling besar dianut oleh masyarakat Indonesia, yang menurut mazhab Syafi'i upaya zakat itu harus dalam bentuk makanan pokok. Ini juga dalam rangka menjaga supaya ukuran asli itu tidak hilang. Masyarakat tetap tahu bahwa ukuran asli itu adalah 2,7 kg, bukan 25.000. 25.000 itu hasil konferensi menyesuaikan dengan fatwa-fatwa terkini, dan itu sebenarnya dalam fikih 4 mazhab di masa lalu membolehkan itu cuma mazhab Hanafi, membayarkan dalam bentuk uang. Tapi karena kondisi pada saat ini yang sudah berbeda dengan pada masa dahulu, sehingga beberapa ulama kontemporer membolehkan pembayarannya dalam bentuk bukan makanan ya, dalam bentuk uang. Cuma itu dalam edarannya saya berharap masih tetap dituliskan ya, di samping nilai uangnya tetap dituliskan nilainya secara fikih, yaitu 1 sok atau 2,7 kg dari makanan pokok. Saya kira itu yang. Sementara Wakil Bupati Bualemo Anas Yusuf, di tengah ancaman wabahnya virus corona, pihaknya menghimbau dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran ganasnya virus tersebut, bersama-sama menaati segala aturan yang ada, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Dalam rangka KDAMO yang memang sejak awal sebenarnya sudah direncanakan untuk tidak dilaksanakan, tetapi atas petunjuk Pak Bupati juga kami melaksanakan dengan cara tetap melakukan pencegahan. Jadi jarak dulu kita harus atur, lalu jangan dulu melakukan kontak fisik, dan sebenarnya maksimum 10 orang pesertanya itu masih bisa dibolehkan. Dan sehingga Bapak Ibu pemangku adat yang sudah menerima langsung pulang ke rumah ini untuk menyikapi mewabahnya virus ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan sahabat tercurah pada kita. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada materi yang diminta oleh Bapak pemangku adat, kami sampaikan bahwa tadi siang kami melakukan rapat mewakili Bapak Bupati dengan Pak Gubernur. Ada beberapa poin yang disampaikan Pak. Poin pertama bahwa seluruh kabupaten kota sudah zona merah, tidak ada lagi yang hijau. Kalau 2 hari lalu masih hijau itu masih kabupaten Bualemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara. Tapi hari ini semua sudah merah. Tadi pengumuman lewat konferensi pers oleh juru bicara provinsi. Kemarin kita baru 7, tapi hari ini ada tambahan 5. 5 itu 1 dari Bualemo, berasal dari Wonosari, yang memang XJB, dan dia sempat kontak dengan COVID-01. Jadi 1 kamar waktu di Goa itu 1 kamar dengan COVID-01. Tapi alhamdulillah COVID-01 sudah sembuh. Hanya tambahan lain, Kabupaten Gorontalo 1, Bonegolango 2, dan Kota Madia 1. Ini tambahan yang hari ini.
Itu informasi yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, ini agak mengkhawatirkan kita semua, bahwa setelah di rapid test, nakes, tenaga kesehatan kita, sudah ada 10 orang yang kena positif. Ini tenaga kesehatan kita. 2 dokter, 1 dokter RSN, 1 dokter di Manado, dan 8 orang perawat. Bahkan ada yang petugas laboratorium yang sering mengetes pakai rapid test, dia juga ikut kena. Bapak Ibu, ini tentu kondisi yang agak mengkhawatirkan kita semua. Kalau kemarin saya bicara dengan beliau, Pak Ketua Dewan Lembaga, saya masih agak lega-lega sehingga masih ada pelonggaran-pelonggaran. Tapi hari ini kita sudah zona merah dan ini sudah ada lingkungan kita. Sudah ada lingkungan kita, dan yang paling fatalnya adalah kena di. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ini hanya rapid test. Karena rapid test itu baru tes awal yang tingkat kevalidannya itu masih belum sevalid kalau swab test, karena itu baru tes darah dan itu baru indikasi. Nah, yang kalau swab test itu sudah positif karena itu yang diambil adalah lendir di dalam tenggorokan. Ini hanya darah, jadi belum berarti bahwa itu adalah positif COVID. Kita doakan agar para tenaga kesehatan, ya, maupun baik dokter maupun perawat ini mudah-mudahan hanya rapid test positif, tapi begitu di swab test ini negatif. Bahkan tadi sore saya ditelepon Pak Sekda Provinsi, Pak Wabuk, tolong segera untuk swab test itu segera diprioritaskan ya tenaga kesehatan. Karena mereka, Pak, kalau mereka sampai kena, siapa yang akan merawat? Ya. Ini saja baru 2 dokter saja. Tadi malam Pak Dr. Roni Imran datang ke saya, oh ini kami sudah khawatir. Ini dokter yang memang berurusan, kebetulan memang mereka itu yang merawat. Nah, kalau sampai kena lagi, siapa yang akan merawat? Siapa yang akan melakukan pencegahan? Siapa yang akan melakukan pengobatan kepada pasien kita? Ini mengkhawatirkan kita semua, Bapak Ibu. Sehingga terus terang posisi hari ini berbeda dengan kemarin, berbeda dengan kemarin dulu. Sampai tadi Pak Gubernur menyampaikan agak tegas, Pak Isam. Pertama, sudah langsung beliau sampaikan, mungkin Pak bisa menyampaikan tadi, menutup seluruh akses pintu masuk laut, udara, dan darat ditutup. Kalau kemarin masih dibuka, hari ini ditutup. Yang kedua, pelaksanaan sholat, Pak, diminta untuk jangan lagi dilaksanakan di masjid, silakan laksanakan di rumah. Bahkan di Kota Madia, kalau ada takmir masih nakal, kunci masjid akan diganti oleh Pemda, dan Pemda yang akan memegang kunci itu sampai begitu tegasnya. Karena Kota Madia juga kenapa tambahnya hari ini itu sampai begitu. Bahkan daerah lain sudah, sehingga kami sampaikan tadi ke Pak Gubernur dan saya sudah lapor ke Pak Bupati bahwa prinsipnya kami pemerintah Bolemo akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Gubernur. Karena Pak Gubernur juga akan membuat surat, Pak, terkait dengan kondisi yang mulai agak mengkhawatirkan hari ini. Bayangkan Kabupaten Gorontalo, Pak, di rapid test itu puluhan orang tenaga kesehatan yang kena, termasuk ada salah satu pejabat juga yang kena. Nah, ini nanti kita di Bolemo mungkin hari Senin, hari Selasa ini seluruh Pemda juga akan di rapid test, karena kami juga ini berurusan dengan termasuk Pak Camat, Kepala Balai ini akan di rapid test. Tadi sudah ya? Oke. Pak Camat sudah ya? Oke. Positif. Negatif. Ada satu yang positif. Jadi ini kondisi yang sehingga Bapak dan Ibu tidak salah apa yang disampaikan oleh himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dari provinsi pusat maupun kabupaten Kuala, dan juga edaran dari Menteri Agama. Pak Bupati juga sudah sampaikan, Pak Wabuk, tolong sampaikan ke masyarakat, ikuti himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, ikuti edaran dari Kementerian Agama. Itu panduan kita. Ya. Karena yang lucu ada yang melawan tapi tidak ngerti. Contoh misalnya, ada yang tetap melaksanakan sholat Jumat, tapi jamaahnya hanya 5 orang. Ini kan tentu dari segi
syariat tidak terpenuhi. Ada yang 15 orang. Bahkan saya telepon Pak Darmin, Pak itu gimana sih di beberapa masjid di sana? Memaksakan sholat Jumat, tapi tidak sampai 40 orang. Ini mereka ngerti tidak nih? Jadi kita ini kadang-kadang mau memaksakan tapi tidak ngerti dasar-dasarnya sehingga. Anas Yusuf berharap ancaman virus yang membahayakan ini akan segera berakhir, sehingga seluruh pihak dapat beraktivitas dengan damai, aman, dan nyaman di dalam maupun di luar rumah. Sambil menetapkan bahwa 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 24 April 2020. Dan dengan demikian pemerintah daerah secara resmi mengumumkan bahwa 1 Ramadan akan dilaksanakan berlaku mulai malam hari ini, sehingga seluruh amalia